Ajaib anugerah Yesus, dosaku terhapus, lidahku tak terkata betapa indahnya, bebanku dihilangkan, jiwaku terlepas. Ajaiblah keselamatan, anugerah Tuhan. Ajaiblah anugerah Tuhan Yesus, lebih dalam dari laut besar, yang telah tinggi, yang indahnya, yang sempurna bagiku, yang menutupi setiap celah, jauh bersama dari dosaku, beserta nama Yesus yang terindah, pujimu. Ajaib anugerah Yesus, dapatkan yang sesat, olehnya diampuni semua. Shalom saudara, sahabat komunitas pemuridan yang setia. Kita mau belajar menjadi murid Yesus yang setia dan mendengar pengajarannya. Mari kita berdoa sebelum kita akan masuk dalam YouTube yang ke-8 dari pemuridan level 2, pelajaran yang keempat. Tuhan Yesus, kami mau duduk di kaki salib-Mu untuk mendengar pengajaran-Mu. Berbicaralah karena kami siap mendengar Engkau. Dalam nama Yesus. Amin. Nah, saudara buka buku saudara halaman 50. Ini bukunya. Kemudian jangan lupa siapkan Alkitab saudara untuk melihat ayat-ayat secara cepat. Saya percaya saudara juga pasti sudah mengisi bukumu, ya. Karena ini syarat pemuridan level 2. Jadi saudara tidak hanya mendengar waktu saya mengajar, tapi saudara sudah mengisi bukumu, sehingga ada perbandingan jawaban. Kalau ada yang perlu saudara perbaiki, nah di saat mendengar ini saudara perbaiki. Ya, baik. Nah, kita sampai kepada penerapan dari pelajaran kita yang keempat yang bertema mengakui Yesus sebagai Tuhanku. Jadi tidak saja menerima Dia sebagai juru penyelamat, tetapi sebagai Tuhan yang berdaulat penuh, berkuasa mutlak atas hidup kita. Nah, pertanyaannya, apakah Yesus adalah Tuhan dari contoh yang di atas? Contoh apa? Seperti saya berikan contoh ketika apa yang Allah minta dalam bidang kehidupan, di mana Allah meminta saya untuk mempercayai Dia saat ini. Pada YouTube yang lalu saya memberi contoh, Allah sedang meminta saya untuk mempercayai Dia, terus mempercayai Dia. Dalam apa? Pengembangan, penggembalaan, pemuridan, penginjilan. 3 hal itu. Di mana di dalamnya tercakup kepemimpinan, leadership. Ya, itu yang Allah minta untuk saya mempercayai. Nah, pertanyaan di penerapan, apakah Yesus adalah Tuhan dari contoh yang tadi itu? Dari pengembalaan, pemuridan, dan juga dari penginjilan, dari kepemimpinan. Saya katakan iya. Bagaimana saudara? Ya, saudara punya contoh apa? Dan saudara lihat kembali. Pertanyaan yang berikut, apakah Yesus adalah Tuhan dari keluarga saudara? Iya. Apakah Yesus adalah Tuhan dari keuangan saudara? Iya. Apakah Dia juga Tuhan dari pekerjaan atau jabatan yang saudara ada pada saat ini? Iya. Apakah Dia juga adalah Tuhan dari rumah saudara? Iya. Apa artinya ini saudara? Ketika Tuhan meminta untuk saya pindah dari rumah yang besar ini melalui suara anak saya bergumul 3 tahun untuk melepaskan diri dari
keterkaitan kesukaan saya tinggal di rumah ini, karena semuanya ada, lengkap. Rumahnya besar. Nah, hanya masalahnya kami sudah tua, jadi harus siap-siap memanage yang rumah yang lebih kecil. 3 tahun saya berdoa, dan Tuhan memberikan saya kemampuan untuk lepas dari kalau tidak di rumah ini nggak apa-apa, seperti itu. Kalau dulu saya berpikir saya mau ada di rumah ini sampai saya tutup mata. Tetapi suatu waktu, sementara berdoa dalam 3 tahun itu, kalau Bapak sakit, saya masih bisa menolong. Tapi kalau saya yang sakit, tidak ada yang bisa menolong. Karena jemaat lumayan jauh, ada 15 menit dari sini. Ada juga beberapa di sini, tapi tidak terlalu kondusif untuk bisa menolong. Sehingga waktu saya sakit itu, Tuhan katakanlah begini, kalau kamu sakit, tidak ada yang bisa cepat melihat kamu di sini. Oke Tuhan, saya siap pindah. Nah, itu artinya. Jadi Tuhan mau suruh kita kemana? Ya, dia adalah Tuhan atas rumah kita. Oke? Apakah dia juga adalah Tuhan atas ambisi atau cita-cita saudara? Iya. Iya. Saya berkerinduan untuk menyelesaikan studi saya di program doktoral, tapi karena ada beberapa halangan yang kondisi tidak memungkinkan, saya tunduk dan saya menyerahkan diri kepada kedaulatannya. Bagaimana dengan saudara? Ya, apakah dia juga Tuhan atas persahabatan saudara? Iya. Apa maksudnya ini? Dalam persahabatan kadang-kadang kita ada slack, ya. Ada hal-hal di mana kadang sahabat kita menyakiti kita. Bagaimana kita bisa fix up, bisa memaafkan dengan tulus sehingga tidak terjadi benturan. Iya, dia adalah Tuhan atas persahabatan saya. Dia juga adalah, apakah dia Tuhan atas masa depan saudara? Iya. Dia Tuhan atas masa depan hidup saya sampai saya tutup usia. Nah, jika seandainya Allah memilih untuk merubah atau menghapuskan salah satu segi dari kehidupan tersebut di atas, apakah saudara bersedia untuk berkata, saya percaya sepenuhnya kepadamu Tuhan untuk melakukan yang terbaik bagiku? Iya. Yang manapun yang Tuhan mau hapuskan, saya tunduk. Dan saya percaya sepenuhnya kepada rancangan Tuhan yang terbaik. Nah, sebutkan satu hal yang akan saudara lakukan dalam minggu ini untuk memperkuat kepercayaanmu kepada Kristus sebagai Tuhanmu. Bagi saya mau memberitakan kabar baik Injil yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Itu yang akan saya lakukan. Karena Tuhan sudah menyelamatkan saya secara cuma-cuma. Anugerahnya sempurna bagi saya. Dan dia juga menyediakan anugerah ini bagi setiap manusia yang ada di bumi ini. Jadi saya mau memberitakan kabar baik Injil itu agar mereka mendengar. Nah, pelajaran tambahan untuk pokok bahasan ini, di mana Yesus adalah Tuhanku. Nah, kita lihat di sini, di dalam Kristus saya dimerdekakan. Nah, mari kita buka Yohanes 8 ayat 31 sampai 33. Yohanes 8 ayat 31 sampai 33. Demikian firman Tuhan. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Jawab mereka, kami adalah keturunan Abraham dan tidak pernah menjadi hamba siapapun. Bagaimana engkau dapat berkata kamu akan merdeka? Ya, Tuhan Yesus memberikan penjelasan bahwa di dalam Kristus, kalau kita benar-benar menjadi muridnya, kita dimerdekakan oleh firman-Nya. Amin. Yang kedua, di dalam Kristus saya sudah disalibkan. Nah, ini dia. Mengapa demikian? Karena ketika kita menerima Kristus, kita masuk dalam kekekalan Kristus. Ya, Galatia 2 ayat 20. Demikian bunyi firman Tuhan. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku.
Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Ya, ini dia. Kita sudah disalibkan waktu Kristus disalibkan, karena kita masuk dalam kekekalan bersama Dia. Dan ketika Dia bangkit, kita juga bangkit. Jadi sekarang waktu kita hidup untuk Dia yang sudah mati bagi kita. Karena kita sudah mati bagi dosa dan kita hidup bagi Dia. Dijelaskan lagi dalam Roma pasal yang ke-6 ayat 2, di dalam Kristus saya mati terhadap dosa. Roma 6 ayat 2 dan 11. Mari saya membaca. Mungkin mulai dari ayat 1 supaya saudara tidak bingung. Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Bolehkah kita bertekun dalam dosa supaya semakin bertambah kasih karunia itu? Sekali-kali tidak. Bukankah kita telah mati bagi dosa? Bagaimanakah kita masih dapat hidup di dalamnya? Ayat 11. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah di dalam Kristus Yesus. Luar biasa. Hanya ketika kita di dalam Kristus, kita sudah mati bagi dosa bersama dengan Kristus, tetapi bangkit hidup untuk melayani Allah. 1 Petrus 2 ayat 24 kembali menjelaskan kepada kita. 1 Petrus pasal 2 ayat 24 bunyinya, Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Amin. Jadi kita mati terhadap dosa, kita hidup bagi Allah, ya. Kita sudah sehat untuk dapat melayani Allah. Yang keempat, di dalam Kristus kita bebas dari hukuman. Roma 8 ayat 1 bunyinya. Roma 8 ayat 1. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Amin. Karena apa? Di dalam Kristus kita sudah mati bagi dosa. Yesus sudah menanggung semua dosa kita. Tidak ada lagi hukuman bagi orang yang di dalam Kristus. Amin. Di dalam Kristus saya berakar di dalam Dia, dibangun di atas Dia, bertambah teguh di dalam iman, dan hati yang melimpah dengan syukur. Kolose 2 ayat yang ke-7. Kolose 2 ayat yang ke-7. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Puji Tuhan, itulah keberadaan kita di dalam Kristus. Nah, selesailah YouTube kita yang ke-8. Kiranya kebenaran-kebenaran ini terus menjadi darah daging kita, gaya hidup dan karakter kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Kami mengerti sekarang bahwa ketika kami menerima Kristus, kami menerima kehidupan-Mu sendiri di dalam kami. Dan apa yang Engkau buat, kami juga melakukannya bersama-sama. Terima kasih Tuhan. Meteraikan sabda-Mu di hati kami. Di dalam nama Yesus. Amin. Sampai jumpa.